Halo guys, ketemu lagi di channel Fadil Lizard. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian perkembangan anakan ikan mas koki. Ikan mas koki oranda. Nah, jadi ini tepatnya hari keempat. Jadi dia umur 4 hari semenjak dia lahir. Semenjak dia netes maksudnya ya. Ya jadi kondisinya kayak gini, bentuknya kayak gini, sama wujudnya kayak gini ya, pokoknya ya kayak gini deh. Nah, kalau kita lihat dari atas itu udah mulai kelihatan, tapi perkembangannya itu nggak seimbang. Ada yang udah besar duluan, ada yang masih kecil. Mungkin yang masih kecil itu baru netes kali ya. Nah, jadi dia itu kebanyakan masih ada yang di dasar, teman-teman. Jadi hari ini saya itu rencana mau ngebersihin bagian dasarnya ini, karena dasarnya itu kan udah banyak telur yang gagal ya. Udah gitu udah pada berjamur, daripada nanti jadi penyakit, ikannya jadi pada tercemar akhirnya mati. Mending dibersihin aja dasarnya, sekalian mau tambahin air sedikit ya, sekitar 50% lah. Karena emang ini airnya itu udah sedikit, 20% dari akuarium, tapi karena kemarin itu udah terlanjur, akhirnya dibiarin aja airnya sebanyak 20%. Oke, sekarang kita mulai buat bersihin akuariumnya, terutama yang dasar ya, sekaligus nguras airnya. Kurangin sedikit sih, nggak banyak, nanti akan ditambahin sampai airnya itu setengah dari akuarium. Jadi ini tuh bener-bener harus banget yang namanya hati-hati, teman-teman. Kita butuh kesabaran yang ekstra buat ternak. Kalau misalkan kita mau ternakin sesuatu binatang, kesabaran itu penting banget. Nah, di situ kita bisa ngelatih kesabaran kita dengan cara perawatannya, kebersihannya, makanannya. Kalau misalkan kita nggak sabar dikit, nggak hati-hati, itu pasti gagal banget. Oke, jadi di sini saya mau kasih sedikit tips memelihara ikan mas koki, terutama yang masih anak ya. Jadi kalau misalkan telur mas kokinya ini udah netes, kita biarin dulu selama 2 sampai 3 hari sampai mereka udah bisa berenang sendiri. Nah, itu tahap pertama. Kalau misalkan anakannya udah bisa berenang ke tengah, kan biasanya kalau masih baru netes itu mereka di dasar atau di dinding kaca ya. Nah, kalau misalkan mereka udah bisa berenang, kita bisa langsung kasih makan. Kasih makannya itu makanan yang halus, kayak misalkan pelet, kita bisa hancurin dulu, kita halusin dulu, atau kuning telur. Tapi kalau kuning telur sih saya saranin jangan ya, karena kuning telur ini kan gampang bikin air jadi keruh, jadi butek, airnya jadi bau, takutnya nanti malah jadi bahaya. Jadi baiknya itu kita kasih pelet aja, kita hancurin, kita halusin, terus kita taburin deh. Untuk pemberian makannya ini kita bisa kasih dia sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam. Kalau untuk pergantian air ini wajib banget, karena yang masih baru netas itu dia rentan sama kondisi air ya. Jadi kita rutinin aja, semisal 2 hari sekali juga udah oke. Jadi kita pergantian airnya itu sebelum kasih makan. Jadi misalkan hari ini kita kasih makan nih 3 kali, besok sebelum kasih makan pagi kita ganti dulu airnya setengah, kita ganti dengan air baru. Kalau bisa air barunya itu udah diendapin 1 hari ya. Nah, kalau udah diganti airnya, udah ditambahin airnya, baru kita kasih makan lagi. Sekarang kita tinggal tambahin airnya aja ya.
Nah, seperti yang tadi saya bilang, airnya itu udah diendepin dulu 1 hari. Jadi sebelum kita kuras, kita siapin dulu air di ember, kita endepin dulu sehari, besoknya baru kita pakai. Nuangnya juga kita harus bener-bener hati-hati banget. Nah, ini udah selesai, saya percepat aja teman-teman. Jadi ini udah lebih mending lah, meskipun gak semua kotorannya keangkat, karena emang hati-hati banget takut ada ikan yang ngikut kesedot. Jadi yang penting gak terlalu kotor banget ya teman-teman. Kalau kita perhatiin ada beberapa ikan yang pertumbuhannya itu cepet banget ya. 4 hari ukurannya udah lebih dari yang lain. Nanti kalau misalkan udah sekitar 2 minggu, saya akan coba sortir. Ikan yang besarnya akan saya pindahin ke tempat yang lain biar nggak ganggu ikan-ikan yang masih kecil-kecil yang lain. Oke, jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Ikutin terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru di channel Fadilizard. Kalau misalkan kalian ada saran atau masukan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan belajarin apa yang kalian pahamin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.